Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Welia Rahma dengan NIM 2305111506 dari kelas 1A Program Studi Pendidikan Matematika dengan dosen pengampu Dr. Karlina M. Hum. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang ragam bahasa. Oke, sekarang kita membahas tentang pengertian ragam bahasa. Menurut Krida Laksana, ragam bahasa adalah variasi bahasa yang menurut pemakainya yang berbeda-beda menurut topik yang diceritakan, hubungan bercerita, kawan bicara, dan orang yang diceritakan serta menurut medium pembicaraannya. Selanjutnya kita membahas tentang penyebab munculnya ragam bahasa. Yang pertama adalah faktor budaya. Setiap daerah memiliki perbedaan kultur atau daerah hidup yang berbeda. Yang kedua adalah faktor sejarah. Setiap daerah memiliki kebiasaan atau ada istiadat dan bahasa nenek moyang yang berbeda-beda. Yang ketiga adalah faktor perbedaan demografi. Setiap daerah memiliki daratan yang berbeda. Jenis-jenis ragam bahasa. Yang pertama adalah ragam bahasa dilihat dari cara berkomunikasi. A. Ragam bahasa lisan. Ragam bahasa lisan adalah bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap atau organ of speech. Contohnya adalah ragam bahasa pidato, ragam bahasa ucapan, dan lain sebagainya. B. Ragam bahasa tulis. Ragam bahasa tulis adalah ragam bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Contohnya adalah ragam bahasa surat dan catatan. Yang kedua adalah ragam bahasa dilihat dari situasi dan pemakainya. A. Ragam bahasa baku. Ragam bahasa baku digunakan dalam buku-buku pembelajaran dan buku-buku ilmu pengetahuan. Contohnya adalah apotek adalah tempat jual obat-obatan dan peserta diminta masuk ruangan. B. Ragam bahasa tak baku. Ragam bahasa tak baku digunakan dalam percakapan sehari-hari atau dalam bahasa tutur. Contohnya adalah apotik adalah tempat jual obat-obatan dan peserta diminta untuk masuk ke dalam ruangan. Kata masuk di sini berarti sudah di dalam. Jadi seharusnya tidak perlu kata di dalam. C. Ragam dialek atau daerah adalah variasi bahasa yang berbeda-beda sesuai daerah itu sendiri. Dalam istilah lama disebut dengan logat. Misalnya di daerah Kuansing, kata iya adalah iyo, kemana adalah kamano, dan apa adalah apo. D. Ragam terpelajar. Bahasa Indonesia yang digunakan oleh kelompok penutur berpendidikan berbeda dengan kelompok penutur yang tidak berpendidikan. Kelompok berpendidikan akan menggunakan kata yang singkat, padat, dan jelas dan mudah dimengerti. Yang ketiga adalah ragam bahasa dilihat dari topik pembicaraan. A. Ragam sosial. Ragam sosial adalah ragam bahasa yang digunakan dalam keluarga atau persahabatan dua orang yang akrab. B. Ragam fungsional. Ragam fungsional adalah ragam bahasa yang dikaitkan dengan profesi, lembaga, lingkungan kerja, dan lain sebagainya. C. Ragam jurnalistik. Ragam jurnalistik adalah ragam bahasa yang digunakan dalam dunia persurat kabaran. D. Ragam sastra. Ragam sastra adalah ragam bahasa yang digunakan untuk menyampaikan emosi atau perasaan dan pikiran. E. Ragam bahasa bisnis. Ragam bahasa bisnis adalah ragam bahasa yang digunakan dalam kalangan pelaku usaha. Selanjutnya adalah membahas tentang karakteristik ragam bahasa. Yang pertama adalah cendikia. Cendikia adalah bahasa Indonesia yang digunakan secara tepat sehingga yang disampaikan penulis dapat diterima oleh pembaca. Yang kedua adalah lugas dan jelas. Lugas dan jelas adalah mampu menyampaikan secara jelas dan tidak ada kata-kata yang berbelit-belit. Yang ketiga adalah bertolak dari gagasan. Bertolak dari gagasan adalah menonjolkan gagasan tidak pada penulis ataupun pelaku. Yang keempat adalah formal. Formal adalah keformalan dilihat dari kosakata, pembentukan kata, dan kalimat dengan unsur yang lengkap. Yang kelima adalah objektif. Objektif adalah menghindari kata-kata yang menimbulkan subjektif. Yang keenam adalah ringkas dan padat. Ringkas dan padat adalah tidak adanya unsur kata yang mubazir. Misalnya, kata masuk ke dalam. Kata masuk sudah pasti artinya ke dalam. Yang ketujuh adalah konsisten. Konsisten adalah penggunaan unsur bahasa, tanda baca, dan istilah yang sesuai dengan kaidah yang digunakan secara konsisten. Sekian materi dari ragam bahasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.